bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak, disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak. Assalamualaikum Sobat Badak. Siapa di sini yang tahu bahwa ada salah satu nabi yang pernah dimakan oleh hewan? Iya benar, Nabi Yunus alaihi salam. Lalu hewan apa yang memakan Nabi Yunus? Ada yang tahu tidak? Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Yunus bin Matta adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sebuah tempat bernama Niwana. Nabi Yunus bukan penduduk asli kaum Niwana. Beliau merupakan seorang pendatang yang datang ke Niwana atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di sana. Penduduk Niwana merupakan kaum yang menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Secara perlahan-lahan, Nabi Yunus mengajarkan mereka tentang ilmu tauhid dan keimanan. Nabi Yunus juga memberi nasihat kepada mereka yang masih menyembah berhala. Wahai kaum Niwana, sungguh kalian merugi dengan menyembah berhala. Sedangkan itu tidak lain hanyalah hasil buatan manusia. Benda itu tidak dapat memberi manfaat, bahkan berhala itu tidak bisa bergerak dan berkata-kata. Nabi Yunus mengingatkan mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan Allah sajalah yang wajib untuk ditaati. Ajaran yang dibawa Nabi Yunus itu ajaran baru bagi kaum Niwana, maka tidak banyak penduduk yang mau menerimanya. Mereka lebih suka menyembah berhala-berhala yang telah disembah oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Walaupun Nabi Yunus telah memberi nasihat, tetapi mereka tetap keras kepala dan berkata, "Ini adalah Tuhan kami, berhala-berhala dari nenek moyang kami yang telah lama menyembah Tuhan-Tuhan kami, dan kami tetap tidak akan meninggalkan agama kami." Lalu Nabi Yunus kembali berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus aku untuk menyampaikan kepada kalian, beriman dan bertauhidlah menurut agama yang aku bawa sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Niwana yang masih keras kepala tetap tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Aku ini hanyalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapat perintah untuk menyelamatkan kalian semua dari kesesatan dan kegelapan, serta menyiarkan kepada kalian tentang agama yang baik untuk kebaikan kalian di dunia dan di akhirat.
Lanjut Nabi Yunus. Walaupun Nabi Yunus telah memberi nasihat ke jalan yang benar, mereka tetap dengan pendiriannya, Sobat Badak. Perasaan campur aduk melanda Nabi Yunus. Tidak seorang pun kaum Niwana yang mau beriman. Sobat Badak, ternyata seorang nabi pun juga Allah uji kesabarannya. Di saat telah berjuang dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada yang mau mendengarkan, kini Nabi Yunus merasa sedih dan putus asa. Beliau merasa kecewa, lalu berdoa agar Allah mengutusnya pindah ke tempat lain untuk berdakwah. Nabi Yunus yang saat itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah, tiba-tiba memutuskan untuk pergi atas kehendaknya sendiri. Beliau ingin pergi menjauhi kaum Niwana. Hatinya dipenuhi dengan perasaan amarah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perasaan Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Ia merasa telah gagal dan langsung mengambil keputusan dengan terburu-buru. Nabi Yunus meninggalkan kaum Niwana, membawa diri tanpa tujuan. Beliau berjalan, naik bukit, turun bukit, naik gunung, turun gunung, dan akhirnya sampai di sebuah pantai. Di pantai itu terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Waktu itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus menghampiri pemilik kapal dan meminta izin untuk ikut serta berlayar bersamanya. Nahkoda kapal bertanya kepada Nabi Yunus, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus bangkit dan menjawab, "Saya ingin ikut pergi bersama perahu kalian. Apakah kita akan berlayar dalam waktu yang lama?" Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Setelah diberi izin, maka Nabi Yunus menumpang kapal tersebut. Nabi Yunus menaiki perahu dengan perasaan campur aduk. Beliau tidak membawa makanan dan perbekalan yang cukup. Tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang ikut menemani. Nabi Yunus benar-benar sendirian. Ketika sudah di atas kapal, ternyata orang-orang di sekitarnya tahu bahwa yang ikut dengan mereka adalah seorang nabi. Tetapi tidak ada seorang pun yang menegurnya. Ketika sudah jauh di tengah laut, angin kencang datang mengoyangkan kapal ke kiri dan ke kanan. Dengan keadaan gelisah, mata yang tak bisa terpejam dan beristirahat dengan tenang, Nabi Yunus bangkit dari tempat tidurnya di kapal dan berjalan-jalan keluar. Tiba-tiba, langit menjadi semakin gelap. Angin bertiup dengan kencang dan mengerikan. Ombak-ombak bergejolak dahsyat dan meninggi bagaikan gunung serta menurun bagaikan lembah. Gelombang ombak menyapu permukaan kapal sehingga para awak kapal mulai terkena air. Di belakang kapal terdapat ikan paus besar yang mulai mengintai.
ia membuka mulutnya lebar-lebar. Dan ternyata sobat badak, ikan paus itu diperintahkan oleh Allah untuk bergerak ke permukaan laut dan mengikuti kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Angin yang sejak tadi berhembus kencang kini membuat kapal semakin tidak seimbang. Para penumpang pun mau tidak mau harus membuang barang mereka satu persatu ke tengah lautan agar kapal bisa tetap seimbang. Kemudian terdengar suara awak kapal berseru, "Sungguh, angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Kita akan melakukan undian pada semua awak dan penumpang. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Sobat badak, sebenarnya tidak ada seorang pun yang mau keluar dari kapal. Tapi karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya nahkoda melakukan undian untuk membuat salah seorang keluar dari kapal. Di undian yang pertama, sobat badak tahu tidak nama siapa yang keluar. Nama yang pertama keluar adalah nama Nabi Yunus. Kemudian dilakukan undian kedua, dan hasilnya pun sama. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Hingga undian terakhir, yang keluar tetaplah nama Nabi Yunus. "Bagaimana mungkin? Kau nampak baik, dan bukankah kau Nabi? Tidak mungkin kau yang akan turun ke laut," ucap salah seorang penumpang kapal. Akhirnya Nabi Yunus tahu bahwa hal ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sadar ini hukuman baginya karena meninggalkan niwana tanpa mendapat persetujuan Allah. Nabi Yunus mengatakan kalau ia ikhlas menghadapi ini semua. Nabi Yunus percaya bahwa hal ini merupakan takdirnya dan ia merasa bahwa ini semua merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sikap beliau yang kurang sabar dan malah meninggalkan kaumnya. Setelah Nabi Yunus beristikharah, tanpa ragu-ragu Nabi Yunus terjun ke dalam laut yang sedang bergelombang ganas. Ketika Nabi Yunus sedang terombang-ambing di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan seekor ikan agar menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Maka ikan yang muncul itu pun menelan Nabi Yunus dan menyimpannya dalam perut tanpa ada cacat sedikit pun. Sobat badak, ada yang tahu ikan apa yang menelan Nabi Yunus? Iya, benar sekali. Beliau dimakan oleh ikan paus. Setelah pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus membuka matanya. Ia hanya melihat kegelapan. Badannya terasa lemas karena sudah lama tak makan, dan rasa bersalah terus hinggap di hatinya karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus, beliau berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa yang telah dilakukan. "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau, aku adalah orang yang berbuat zalim atas diriku." Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus bertasbih memuji nama Allah, hingga seluruh ikan-ikan di bawah laut mengerubungi ikan paus karena mendengar suara orang bertasbih dari dalam perut ikan tersebut. Semua makhluk ikut bertasbih hingga ikan paus tersebut sadar kalau ia telah menelan seorang nabi. Setelah beberapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, Allah yang mendengar doa hambanya, beliau yang maha pengampun dan atas segala kuasanya akhirnya memerintahkan ikan paus melemparkan kembali Nabi Yunus ke sebuah pulau yang tandus. Di tempat Nabi Yunus dilemparkan, Allah menghidupkan sebuah pohon labu yang dapat digunakan oleh Nabi Yunus untuk bernaung di bawahnya, dan dapat pula ia makan
buah dari pohon tersebut agar kembali segar, sebab ketika Nabi Yunus dilemparkan ke darat, keadaannya amat letih. Sobat Badak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya yang mau bertaubat. Setelah Nabi Yunus pulih kembali, maka Allah memberikan perintah kepadanya agar kembali ke Niwana. Nabi Yunus pun kembali ke kaumnya Niwana. Ternyata Sobat Badak, selama beliau pergi, kaum Niwana diberikan peringatan oleh Allah. Nabi Yunus terkejut karena penduduk sedang menanti kepulangannya. Penduduk tersebut meminta Nabi Yunus mengajar untuk menyempurnakan akidah dan iman mereka. Tentu saja Nabi Yunus merasa heran karena penduduk Niwana dahulunya terdiri dari orang yang kafir dan tidak mau menaati perintah Allah. Tetapi kini hidup dan mati mereka semata-mata karena Allah. Atas izin Allah, kaum Niwana telah bertaubat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan hidayah dan tanda-tanda kuasa-Nya. Kaum Niwana yang masih mengingat perkataan Nabi Yunus pun langsung bersujud. Satu persatu mereka bertaubat memohon ampun kepada Allah. Subhanallah, menarik sekali ceritanya ya. Semoga kita bisa terus belajar sabar seperti Nabi Yunus ya Sobat Badak. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Sobat Badak, terima kasih sudah mendengarkan. Dengerin juga kisah lainnya ya di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Mari ngabuburit bersama klub Sobat Badak. Persembahan klub Sobat Badak berkolaborasi dengan Rumah Dongeng Mentari. Disponsori oleh Larutan Penyegar Cap Badak.